Perkenalkan, saya Tommy Avel Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Di sini saya akan membahas pendahuluan dan konsep dasar dari depreciation atau depresiasi. Nah, dalam akuntansi, depresiasi itu bukan penurunan nilai pasar aset, melainkan proses alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Jadi ketika perusahaan itu membeli aset, seperti mesin atau kendaraan, biayanya tidak langsung dibebankan, tetapi dibagi dulu secara bertahap. Hal ini dilakukan karena nilai pasar aset itu sulit diukur secara objektif, oleh karena itu digunakan pendekatan alokasi biaya yang sistematis. Nah, konsep depresiasi itu juga sesuai dengan matching principle, yaitu mencocokkan biaya dengan pendapatan dalam periode yang sama agar laporan keuangan itu lebih akurat. Nah, dalam praktiknya istilah yang digunakan juga berbeda tergantung jenis asetnya. Untuk aset berwujud digunakan istilah depresiasi, untuk sumber daya alam digunakan depletion, untuk aset tidak berwujud digunakan amortization. Jadi dapat disimpulkan bahwa depresiasi itu bukan tentang perubahan nilai aset, melainkan tentang bagaimana biaya aset itu dialokasikan secara sistematis selama masa penggunaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salwas Nafida dengan NPM terakhir 388. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi dan faktor penentu depresiasi. Yang pertama kita akan bahas tentang depreciable base. Depreciable base adalah nilai aset yang akan dialokasikan menjadi beban depresiasi selama masa penggunaannya. Cara menghitungnya itu gampang sih, yaitu cost atau harga perolehan dikurangi dengan residual value. Lalu apa itu residual value? Residual value itu adalah nilai sisa aset di akhir umur manfaatnya. Nilai ini biasanya merupakan perkiraan harga jual aset setelah tidak digunakan lagi, atau bisa juga disebut dengan sebagai istilahnya itu nilai scrap. Dalam praktiknya residual value ini seringkali bernilai kecil, bahkan bisa dianggap nol jika aset sudah tidak memiliki nilai jual. Sebagai contohnya, jika sebuah aset dibeli dengan harga 100 juta rupiah dan diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar 10 juta rupiah, maka nilai yang akan disusutkan atau depreciable base-nya itu adalah 90 juta rupiah. Nah, nilai inilah yang nantinya akan dialokasikan sebagai beban selama umur manfaat aset tersebut. Selanjutnya kita masuk ke useful life atau umur manfaat. Useful life itu adalah periode di mana aset tersebut digunakan oleh perusahaan. Penting untuk dipahami bahwa umur manfaat ini tidak selalu sama dengan umur fisik aset. Itu artinya meskipun aset masih bisa digunakan secara fisik, perusahaan bisa saja sudah tidak menggunakannya lagi. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi umur manfaat aset. Yang pertama adalah faktor fisik seperti keausan, kerusakan, dan seberapa seiring aset digunakan. Semakin sering digunakan, biasanya aset akan lebih cepat mengalami penurunan fungsi. Yang kedua adalah faktor ekonomi, seperti obsolescence atau ketinggalan teknologi, itu yaitu aset tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan supersession yaitu aset diganti dengan teknologi yang lebih baru dan efisien. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi ini justru lebih cepat membuat aset tidak digunakan lagi dibandingkan faktor fisik. Terakhir, penting untuk diingat bahwa semua perhitungan ini bersifat estimasi. Artinya, perusahaan bisa saja melakukan revisi jika terjadi perubahan kondisi, seperti perubahan teknologi atau cara penggunaan aset. Jika ada revisi, maka perubahan tersebut berlaku ke depan dan tidak mengubah data di masa lalu. Nama saya Faiza Nabila dengan NPM terakhir 412. Nah, lalu di sini adalah saya akan membahas tentang depresiasi. Jadi, depresiasi itu adalah alokasi biaya aset tetap secara sistematis selama umur manfaatnya. Nah, tujuannya itu bukan untuk menentukan nilai pasar, melainkan untuk mencocokkan beban dengan pendapatan. Nah, istilah berdasarkan aset, yaitu depresiasi untuk aset tetap berwujud, mesin atau gedung. Lalu depresi itu untuk sumber daya alam, tambang atau minyak. Terus amortisasi itu untuk aset tak berwujud, seperti hak paten atau merek. Nah, faktor penentunya itu ada dua kunci utama. Yang pertama itu dasar penyusutan, harga perolehan dikurangi nilai sisa. Lalu estimasi umur itu dilihat dari kondisi fisik aset maupun faktor ekonomi seperti teknologi yang mulai usang. Nah, lalu di metode perhitungannya terdapat 3 pendekatan utama, yaitu ada aktivitas berdasarkan jumlah produksi atau tim kerja, terus garis lurus beban penyusutan sama rata setiap bulan.
itu paling umum. Nah, lalu yang terakhir nih ada metode dipercepat, yaitu beban lebih besar di tahun awal, seperti metode saldo menurun atau jumlah angka tahun. Nama saya Cika Lovelena Aurdita dengan NPM terakhir 327. Selanjutnya, 3 metode utama dalam menghitung depresiasi aset tetap. Pertama, activity method, di mana depresiasi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan atau produktivitas aset. Misalnya jumlah jam pemakaian, jadi semakin sering digunakan semakin besar beban depresiasinya. Kedua, straight line method, yaitu metode yang paling sederhana karena beban depresiasi dibagi rata selama umur manfaat aset. Metode ini cocok jika manfaat aset relatif stabil setiap tahun. Ketiga, diminishing charge method atau metode percepatan. Pada metode ini, beban depresiasi lebih besar di awal dan semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena aset biasanya lebih produktif di awal penggunaan. Contohnya adalah metode sum of the years, digits, dan declining balance. Pemilihan metode tergantung pada pola penggunaan dan manfaat ekonomis dari aset tersebut. Nama saya Nana Mikai, NPM akhir 394. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu penyusutan aset tetap. Dalam akuntansi, aset tetap itu terdapat 2 isu penyusutan. Yang pertama, penyusutan komponen. Aset dibagi menjadi bagian signifikan dan disusutkan sesuai umur manfaat masing-masing. Jika biaya tidak diketahui, dapat diestimasikan. Nah, yang kedua itu penyusutan periode parsial. Jika aset dibeli tidak di awal periode, penyusutan dihitung secara proporsional sesuai waktu penggunaannya. Metode yang digunakan secara umum itu yang pertama itu waktu aktual atau hari atau bulan. Yang kedua bulan penuh terdekat. Yang ketiga half year convention. Yang keempat adalah tahun penuh di awal atau di akhir. Metode yang harus dipilih digunakan secara konsisten. Lanjut, isu lanjutan penyusutan. Penyusutan bukan sumber dana, melainkan hanya alokasi biaya dan tidak dihasilkan arus kas. Dana penggantian aset berasal dari pendapatan. Selain itu, terdapat revisi estimasi penyusutan di mana umur dan nilai residu dapat berubah. Nah, contoh perlakuannya itu yang pertama, tidak mengubah laporan periode sebelumnya. Yang kedua, tidak perlu penyesuaian saldo awal. Yang ketiga, berlaku untuk periode berjalan di masa depan. Penyusutan baru dihitung dari nilai buku dibagi sisa umur manfaat. Saya Mazian Delta dengan NPM Mahir 281. Selanjutnya ada gangguan, yaitu permasalahan akuntansi yang terkait dengan penurunan nilai aset. Akuntan itu sering ragu menurunkan nilai aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan karena penilaian aset tersebut tidak semudah persediaan. Jika persediaan biasanya memiliki harga pasar yang lebih jelas, aset tetap memerlukan estimasi berdasarkan kondisi fisik, umur manfaat, kemampuan menghasilkan pendapatan, serta situasi pasar. Akibatnya, penentuan nilai wajarnya sering bersifat subjektif dan dapat berbeda antara satu penilai dengan penilai lainnya. Karena adanya unsur perkiraan tersebut, akuntan harus berhati-hati agar nilai penurunan aset yang dicatat benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya ada mengenali gangguan, yaitu penurunan nilai terjadi ketika aset jangka panjang seperti gedung, mesin, atau kendaraan nilainya sudah tidak mampu memberikan manfaat ekonomi sebesar nilai yang tercatat di laporan keuangan. Hal ini bisa terjadi karena kerusakan teknologi yang ketinggalan zaman, penurunan permintaan pasar, atau aset tidak lagi digunakan secara optimal. Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus memeriksa apakah tanda-tanda penurunan nilai. Jika setelah dihitung ternyata nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah yang dapat dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian penurunan nilai. Tujuannya agar nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, konsep yang mendasari, yaitu jika jumlah yang dapat dipulihkan lebih rendah daripada nilai tercatat, berarti aset
tersebut sudah tidak mampu memberikan manfaat ekonomi sebesar nilai yang tercatat dalam laporan keuangan. Jumlah yang dapat dipulihkan adalah nilai yang masih bisa diperoleh dari penggunaan aset atau dari penjualannya. Apabila nilainya lebih kecil dari nilai buku, maka selisih harus diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Penyataan ini bertujuan agar nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang nyata. Selanjutnya, pemulihan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai ini dapat dipulihkan apabila pada periode berikutnya kondisi aset mengalami perbaikan, misalnya harga pasar meningkat, permintaan kembali naik, atau aset mampu menghasilkan arus kas yang lebih besar. Dalam keadaan tersebut, perusahaan boleh menaikkan kembali nilai aset yang sebelumnya diturunkan. Namun, pemulihan ini dibatasi hanya sampai nilai tercatat semula, yaitu nilai yang seharusnya dimiliki aset jika penurunan nilai tidak pernah terjadi. Nilai aset tidak boleh melebihi batas tersebut agar perusahaan tidak melebihi nilai aset dan laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang wajar, andal, dan sesuai standar akuntansi. Selanjutnya ada unit penghasil uang tunai, yaitu jika aset tunggal tidak dapat dinilai penurunan nilainya secara terpisah karena arus kas yang dihasilkan bergantung pada aset lain, maka perusahaan harus menilai sekelompok aset sebagai satu kesatuan. Kelompok aset yang terkecil masih dapat menghasilkan arus kas secara mandiri yang disebut dengan unit penghasil kas atau CGU. Dengan menggunakan CGU, perusahaan dapat menilai penurunan nilai secara lebih akurat karena aset-aset tersebut bekerja bersama dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya, mesin produksi dan peralatan pendukung dalam satu pabrik sering dinilai sebagai satu CGU karena saling berkaitan dalam proses operasi. Selanjutnya, penurunan nilai aset yang akan dilepas. Aset yang akan dijual adalah aset yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan telah direncanakan untuk segera dijual. Karena manfaat ekonominya akan diperoleh melalui penjualan, aset tersebut akan dilaporkan sebagai nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, yaitu estimasi harga jual setelah dikurangi biaya pelepasan atau biaya penjualan. Aset yang klasifikasikan untuk dijual tidak lagi disusutkan karena tidak digunakan lagi dalam operasi perusahaan. Selain itu, pada setiap akhir periode perusahaan harus meninjau kembali nilainya untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar. Jika nilai realisasi bersih turun, perusahaan mencatat kerugian. Sedangkan jika naik, nilai aset tersebut dapat dipulihkan tetapi tidak boleh melebihi nilai yang tercatat sebelumnya. Selanjutnya, konsep kunci dalam akuntansi penurunan nilai aset dimulai dari uji penurunan nilai, yaitu untuk menilai apakah jumlah yang dapat dipulihkan lebih kecil daripada nilai tercatat aset. Jumlah yang dapat dipulihkan merupakan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai. Jika jumlah yang dapat dipulihkan lebih rendah daripada nilai tercatat, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar selisih keduanya. Untuk aset yang masih digunakan setelah penurunan nilai dicatat, penyusutan selanjutnya dihitung berdasarkan nilai buku baru dan kerugian tersebut dapat dipulihkan jika nilai aset meningkat kembali. Sedangkan untuk aset yang akan dijual atau dilepas, aset dinilai dengan metode nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai wajar dikurangi biaya penjualan serta tidak disusutkan lagi. Kerugian maupun pemulihan penurunan nilai biasanya dilaporkan dalam laporan laba rugi pada bagian pendapatan dan beban lainnya. Saya Hoirunisa dengan MPM akhir 407. Depletion atau sumber daya alam. Depletion adalah proses alokasi biaya sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang selama masa penggunaan. Aset ini disebut wasting aset karena nilainya akan habis seiring dengan proses eksploitasi. Berbeda dengan depresiasi yang terjadi karena waktu penggunaan. Depletion terjadi karena aset dikonsumsi secara fisik. Contoh asetnya menggunakan depletion adalah tambang emas, batu bara, dan minyak bumi. Dalam praktek akuntansi, aset tetap berwujud menggunakan depresiasi, sumber daya alam menggunakan depletion, dan aset tidak berwujud menggunakan amortisasi. Selanjutnya yaitu perhitungan depletion. Perhitungan depletion dilakukan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan atau diekstraksi, bukan berdasarkan waktu. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah metode units of production. Untuk menghitungnya, perusahaan menentukan terlebih dahulu depletion base, yaitu total biaya terdiri dari biaya eksplorasi, evaluasi, pengembangan, serta biaya restorasi lingkungan, dan kemudian dikurangi nilai sisa. Nah,
rumus depletion per unit, yaitu total biaya dikurangi nilai sisa dibagi total estimasi unit sumber daya. Beban depletion setiap periode dihitung dengan mengakhirkan tarif per unit dengan jumlah unit berhasil diekstraksi pada periode tersebut. Selanjutnya yaitu revaluation atau penilaian kembali aset. Revaluation adalah metode penilaian aset tetap menggunakan nilai wajar fair value sebagai alternatif dan metode biaya historis. Jika nilai aset meningkat, maka selisih yang dicatat sebagai revaluation surplus dalam ekuitas melalui other comprehensive income, bukan sebagai laba. Sebaliknya, jika nilai aset menurun, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dalam laba rugi. Penerapan revaluation harus dilakukan secara konsisten untuk seluruh aset dalam satu kelompok atau kelas, sehingga perusahaan tidak dapat memilih hanya aset tertentu untuk direvaluasi. Dan yang terakhir yaitu presentation, penyajian laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, aset tetap disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Untuk sumber daya alam, pengurangan nilai dapat dilakukan menggunakan akun accumulated depletion atau langsung mengurangi nilai aset tersebut. Perusahaan juga wajib menggunakan informasi penting seperti metode penyusutan atau depletion yang digunakan, estimasi umur, manfaat atau cadangan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Penyajian ini bertujuan agar laporan keuangan memberikan informasi yang relevan, andal, dan transparan bagi pengguna laporan keuangan. Kesimpulannya, akuntansi aset tetap mencakup alokasi biaya melalui depresiasi dan berbagai metode estimasi penyusutan nilai melalui impairment dan revaluation serta penggunaan depletion untuk sumber daya alam, yang semua disajikan secara transparan dalam laporan keuangan sesuai kebijakan akuntansi.